Selamat sore Bapak Ibu peserta pelatihan. Kali ini kita kembali lagi pada materi tentang tumbuh kembang anak balita. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Firda Mustika Gali Pramulan, biasa dipanggil Mulan. Saya seorang Widya Iswara di UPT Balai Diklat KKB Banyumas. Kali ini Bapak Ibu, kita akan membicarakan tentang tumbuh kembang anak balita dengan tujuan pembelajaran, yaitu setelah mengikuti mata pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan tentang pertumbuhan pada anak balita, perkembangan pada anak balita, pemantauan perkembangan anak balita dengan kartu kembang anak atau KKA, serta bagaimana mempraktekkan stimulasi perkembangan pada anak balita. Indikator hasil belajarnya, setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan dapat menjelaskan pertumbuhan anak, menjelaskan perkembangan anak balita, menjelaskan pemantauan perkembangan anak balita dengan KKA, dan juga mempraktekkan stimulasi perkembangan anak balita menggunakan berbagai APE yang tersedia di sekitar kita nantinya. Apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Ya, betul sekali Bapak Ibu. Pertumbuhan adalah segala sesuatu yang bisa diukur, seperti bertambahnya berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, dan sebagainya. Pokoknya ukuran fisik yang bertambah, itu adalah pertumbuhan. Sedangkan perkembangan adalah pematangan fungsi alat organ tubuh serta kemampuan mental, inteligensi, dan perilaku. Perubahannya cenderung tidak terlihat secara kasat mata seperti pertumbuhan, tapi ini bisa diamati dan dipantau, yaitu menggunakan KKA. Mampu mengunyah, berbicara, mengenal, berjalan, itu adalah ciri-ciri anak sudah berkembang. Selanjutnya Bapak Ibu, cara mengukurnya atau memantau apakah anak-anak itu bertumbuh dan berkembang, kita bisa menggunakan dua alat ukur ini. Yang pertama, KMS, Kartu Menuju Sehat, untuk memantau pertumbuhan anak. Di KMS, buku yang warna pink itu kan ada halaman yang tinggi badan menurut umur, lingkar kepala menurut umur, berat badan menurut umur, bahkan sudah dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Di lembar KMS yang bagian pengukuran ini bisa digunakan untuk memantau pertumbuhan anak. Sedangkan untuk memantau perkembangan anak, kita bisa menggunakan KKA atau Kartu Kembang Anak. Prinsipnya hampir sama seperti KMS, kita mengisi titik-titik garis, hanya saja yang dipantau dan diukur itu perkembangan anaknya. Nah, untuk tahapan perkembangan sendiri Bapak Ibu, jadi anak-anak itu memiliki beberapa tahap perkembangan. Salah satunya adalah tahapan neoratus, yaitu dari lahir sampai umur 28 hari. Tahap ini perkembangan sangat memungkinkan untuk dikembangkan sesuai keinginan. Penerapannya adalah pada tahap ini membantu orang tua mengidentifikasi dan menemukan kebutuhan yang tidak ditemukan. Nah, tahapan perkembangan yang kedua adalah pada waktu bayi 1 bulan sampai 1 tahun, terus nanti 1 tahun sampai 3 tahun, toddler, dan prasekolah yaitu 3 sampai 6 tahun. Ini adalah tahapan-tahapan perkembangan anak, dimana kalau ketika di tahapan 1 bulan sampai 1 tahun, berkembang terbagi menjadi 4 tahapan perkembangan, yaitu bayi usia 0 sampai 3 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan, dan 9 bulan sampai 12 bulan. Untuk tahapan toddler pada usia ini terdapat peningkatan kemampuan psikologis dan perkembangan motorik, baik motorik halus maupun kasar terhadap. Tahap ini terbagi menjadi 3 tahap perkembangan, yaitu usia 12 sampai 18 bulan, 18 sampai 24 bulan, dan usia 2 sampai 3 tahun. Sedangkan tahap perkembangan yang terakhir itu prasekolah 3 sampai 6 tahun. Pada masa prasekolah, pertumbuhan fisik lebih lambat nih Bapak Ibu. Ketika sedang bermain, anak mencoba pengalaman baru dan peran sosial. Tahap ini terbagi menjadi 3 tahap, yaitu di usia 3 sampai 4 tahun, 4 sampai 5 tahun, dan 6 tahun. Walaupun tahap prasekolah perkembangan fisiknya lambat, cuman perkembangan yang lain cukup pesat. Nah, tahapan perkembangan paling cepat memang di usia 0 sampai 2 tahun dari fisik maupun perkembangan kemampuan yang lainnya. Maka dari itu, kita harus memantau nih baik pertumbuhan maupun perkembangan anak balita di masa emas-emas ini.
Selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan? Ya, betul sekali Bapak Ibu, ada faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan itu adalah seperti sifat-sifat psikologis bawaan, karakter, watak, dan bakat. Sedangkan dari faktor lingkungan itu mencakup lingkungan secara fisik seperti daerah tempat tinggalnya yang persawahan, pegunungan, pantai, dan sebagainya, dan lingkungan sosial, baik keluarganya, sekolahnya, teman bermainnya, ini juga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah cara mengoptimalkan. Bagaimana sih cara mengoptimalkan pertumbuhan perkembangan anak balita khususnya, yaitu pada saat dimulai dari anak itu belum lahir atau dimulai dari anak itu masih di dalam kandungan. Pada waktu ibunya masih hamil, mengkonsumsi tablet darah, memantau kehamilannya, memeriksakan kehamilannya, yaitu minimal 6 kali, 1 kali di trimester pertama, 2 kali di trimester kedua, 3 kali di trimester ketiga, dan minimal 2 kali melakukan USG atau periksa ke dokter spesialis kandungan. Nah, setelah bayi itu lahir, tentunya selama hamil juga harus makan makanan yang bergizi dan dilanjutkan setelah anak ini lahir, ASI eksklusif selama 6 bulan, 0 sampai 6 bulan tanpa tambahan apapun selain ASI eksklusif. Nah, baru setelah ASI eksklusifnya lulus di usia 6 bulan baru diberikan MPASI yang mencukupi gizi yang seimbang, baik karbohidrat, proteinnya, lemaknya, nah itu harus seimbang. Selain dari pemberian makanan itu juga harus diberikan stimulasi perkembangan agar perkembangan anak juga makin terlatih atau terangsang sehingga bisa berkembang dengan baik. Ini adalah lembar balik konseling 1 menit cegah stunting yang mungkin kalau di posyandu itu beberapa posyandu sudah menggunakan. Ini adalah lembar balik untuk konseling masalah-masalah anak yang stunting. Untuk mengecek ini kalau stunting bagaimana, apa penanganannya, inilah bentuk lembar balik konseling 1 menit stunting. Lembar balik ini hanya 1 lembar persis, ini dibagi jadi 2 gambar karena ini bagian depan yang ini yang berisi tabel tinggi badan dan berat badan, dan yang satunya adalah intervensi apa yang bisa dilakukan. Ini mirip dengan KMS dan KKA. Jadi kalau ini kan ada garisnya nih. Ini tabel yang di sini adalah usia anak, ini tingginya, beratnya. Kalau yang merah anak perempuan, kalau yang biru anak laki-laki. Jadi setiap usia ini ada garis bawah, dan juga ada batas bawah, batas atas. Jadi kalau anaknya tingginya di batas bawah ini apa yang harus dilakukan? Ini sudah terbagi nih dari ibu hamil, ibu dengan anak usia 5 bulan, dan ibu dengan anak usia 6 sampai 24 bulan. Itu apa saja yang dilakukan apabila tinggi badannya di bawah garis atau di bawah standar yang ditetapkan, nanti tinggal dibalik aja nih lembar baliknya. Misalnya ini lembar balik ini lembar balik konseling 1 menit cegah stunting. Nanti kalau di tabel yang depan ini ternyata di bawah angkanya, tinggi badannya, langsung nih intervensinya ada di belakangnya, yaitu di sini. Apa yang harus dilakukan, kalau ibu hamilnya harus gimana kalau bisa beresiko stunting, terus kalau ibu dengan anak 0 sampai 5 bulan apa saja yang harus dilakukan, ini ada. Ini adalah lembar balik 1 menit cegah stunting, lembar balik konseling 1 menit cegah stunting. Kenapa 1 menit? Karena memang begitu praktis, begitu mudah digunakan, jadi tinggal lihat angka, kalau sudah ini kategori berisiko, tinggal dibalik saja intervensinya apa yang bisa kita lakukan biar bisa tertangani dengan baik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah KKA, Kartu Kembang Anak. Yang tadi kita bahas, ini adalah alat ukur untuk memantau perkembangan anak balita. Jadi ini bisa digunakan anak usia 0 sampai 5 tahun. Tadi saya bercerita prinsipnya seperti seperti KMS maksudnya. Tinggal ngisi titik-titik garis disesuaikan sama umurnya, terus tugas perkembangan apa yang sudah bisa dan belum bisa. Tenang saja Bapak Ibu, mungkin
ini saya tidak bisa menjelaskan secara rinci, tapi tenang saja, saya sudah menyiapkan linknya, link petunjuk pengisian KKA. Nah, ini di YouTube sudah ada. Bahkan saya juga sudah siapkan link untuk tutorial KKA online-nya. Jadi sekarang sudah ada KKA yang bentuknya hard seperti ini, kertas, dan juga yang online. Tapi sih beberapa posyandu masih menggunakan, dan Bina Keluarga Balita masih menggunakan yang manual karena lebih nyaman kata para kader yang menggunakan. Prinsipnya sama, ada garis merah, kuning, hijau. Kalau di bawah garis merah berarti itu sudah harus mendapatkan penanganan ya. Kalau anak sudah di bawah garis merah harus mendapatkan penanganan atau rujukan. Kalau masih kuning dan hijau berarti masih aman. Di KKA ini begitu user friendly kalau menurut saya ya. Jadi di sini itu ada sebelah kiri itu tentang tugas perkembangan anak yang ada 7 itu. Terus ada garis-garis untuk mengukur. Halah, sebelah sininya, sebelah kanannya adalah PR atau stimulasi yang bisa dilakukan apabila tugas perkembangan anak yang di sebelah kiri ini belum tercapai. Nggak usah bingung Bapak Ibu, kalau sudah lihat YouTube cara pengisiannya pasti bisa dimengerti. Ini sangat mudah pengisiannya dan sangat membantu kita untuk memastikan anak-anak kita ini sudah berkembang sesuai dengan usianya apa belum. Nah, di KKA juga ada pesan kuncinya, ada banyak. Salah satunya pesan kunci dari KKA, intinya keluarga harus selalu memperhatikan anak dan memenuhi kebutuhan anak untuk tumbuh kembangnya. Kemampuan yang dikuasai anak harus selalu dilatih agar tetap dapat dipertahankan dan ditingkatkan kemampuannya. Kemampuan anak yang diperoleh di sekolah, kelompok bermain, TPA ataupun TK harus terus dilatih di rumah sesuai yang diterapkan di sekolah. Jadi harus dilatih atau pengulangan ya. Lakukan perbandingan kemampuan anak dengan anak sebaya. Jika ada yang kurang, tanyakan ibu dari anak yang lebih pandai agar bisa diikuti. Nah, ini bisa misalnya, oh ini kok udah bisa ini, dilatih apa di rumah. Nah, itu bisa dicontoh tuh yang seperti itu. Lakukan pemantauan perkembangan secara rutin setiap bulan pada usia 0 sampai 36 bulan. Pada usia 36 sampai 72 bulan, pemantauan perkembangan dilakukan setiap 3 bulan sekali. Jadi kalau masih di bawah 3 tahun itu setiap bulan, kalau 3 tahun ke 5 tahun, pemantauan menggunakan KKA-nya 3 bulan sekali. Lakukan stimulasi untuk melatih meningkatkan kemampuan perkembangan anak dan lakukan rujukan apabila anak mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugas perkembangan pada usianya tersebut. Rujukan dimulai dari tingkat keluarga dengan cara mengembangkan kemampuan keluarga, khususnya ibu yang didukung oleh semua anggota keluarga untuk berinteraksi dengan anak, memantau tingkat perkembangan anak dengan KKA, dan membahas hasil dengan kader BKB dan kader posyandu. Memberikan stimulasi sederhana sesuai tingkat perkembangannya. Untuk khusus KKA mungkin kita akan bahas di sesi khusus, nanti kita akan simulasikan, dan kalau tidak Bapak Ibu bisa melihat di YouTube ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini adalah 7 aspek perkembangan yang di KKA ada yang harus kita pantau dan kita latih atau beri stimulasi agar berkembang dengan baik. 7 aspek perkembangan itu meliputi gerakan kasar. Mohon maaf ini fontnya agak geser ya, nggak apa-apa ya. Ini intinya yang pertama dari 7 aspek perkembangan itu yang pertama adalah gerakan kasar. Gerakan kasar ini adalah gerakan yang melibatkan sebagian besar otot tubuh. Jadi seperti berlari, melompat, berjalan gitu. Ini adalah perkembangan gerakan kasar. Terus ada juga aspek perkembangan gerakan halus. Nah, ini kebalikannya nih dari aspek gerakan kasar. Kalau gerakan halus ada melibatkan sebagian kecil dari otot tubuh, tidak memerlukan tenaga, tetapi memerlukan koordinasi yang cermat dari bagian-bagian anggota badan. Jadi misalnya menulis antara mata dan tangan, memasukkan meronce, itu kan juga koordinasi mata dan tangan. Jadi kalau gerakan kasar menggunakan semua otot, sebagian besar otot badan seperti berlompat, berjalan. Kalau gerakan halus itu menggunakan
otot kecil gitu, sebagian kecil otot tubuh dan menggunakan koordinasi antar bagian tubuh seperti mata dan tangan, mungkin kaki dan mata, begitu. Kalau komunikasi pasif, aspek perkembangan selanjutnya, komunikasi pasif, suatu kemampuan anak untuk mengerti isyarat dan pembicaraan orang lain. Nah, misalnya isyarat begini iya berarti, begini berarti tidak, seperti dalam gerakan gitu lah, kode-kodean gitu, isyarat-isyarat gitu. Sedangkan kalau komunikasi aktif, ya kemampuan untuk mengucapkan keinginannya, mengungkapkan apa yang dia mau dengan kata-kata tentunya atau dengan gerakan tubuh begitu. Terus untuk aspek perkembangan selanjutnya itu kecerdasan. Kecerdasan ini adalah perkembangan kemampuan berpikir, menyelesaikan masalah sesuai dengan usia dan diharapkan mempunyai banyak gagasan. Bisa berargumen, bisa memecahkan masalah sesuai usianya ya. Nah, sedangkan aspek perkembangan berikutnya adalah menolong diri sendiri, yaitu kemampuan untuk melakukan sendiri kegiatan sehari-hari atau mandiri gitu. Tidak bergantung pada orang lain seperti kalau disesuaikan lagi dengan usianya, seperti memakai baju di usia anak yang 3 tahun, misalnya memakai celana, melepas celana, makan sendiri dengan alat makan, membawa sendiri alat makannya ke tempat cuci piring, dan sebagainya. Intinya dia mulai belajar mandiri tanpa membutuhkan bantuan orang lain untuk kebutuhan dirinya sendiri yang disesuaikan tentunya dengan usianya. Perkembangan selanjutnya adalah tingkah laku sosial yang mencerminkan kemampuan hidup berdampingan dengan sesama. Menyesuaikan diri dengan lingkungan, dapat menerima dan menghargai serta membantu sesama. Jadi kemampuan berinteraksi sosial gitu dengan lingkungannya atau bergaul gitu. Ini adalah 7 aspek perkembangan anak Bapak Ibu yang harus kita kembangkan dan mungkin kita pantau kira-kira sudah optimal belum karena dari aspek-aspek ini sangat mempengaruhi perkembangan anak ke depannya ketika dia besar. Baik, Bapak Ibu, kita sampai di kesimpulan. Kesimpulannya dari tumbuh kembang anak, kalau pertumbuhan itu berkaitan dengan sesuatu yang bisa diukur dan dilihat fisik ya, perkembangan fisik, tinggi badan, berat badan, bertambahnya tinggi, bertambahnya berat, lingkar kepala, lingkar lengan, gitu-gitu. Sedangkan perkembangan anak adalah bertambahnya kemampuan gitu. Dari yang nggak bisa jalan-jalan, bicara, nah seperti itu. Kalau pengukurannya, kalau pertumbuhan menggunakan KMS, kalau perkembangan menggunakan KKA. KKA adalah kartu kembang anak yang digunakan untuk memantau perkembangan anak dan juga di situ selain ada tugas perkembangan juga ada solusi atau stimulasi-stimulasi, tips-tips stimulasi untuk meningkatkan perkembangan setiap anak. Dan selanjutnya, stimulasi perkembangan anak itu ada 7 aspek tadi, bisa dilatih dengan alat-alat yang ada di rumah sehari-hari, baik dengan Bapak Ibu maupun dengan pendidikan anak usia dini, ya, ataupun dengan mainan-mainan APS sederhana yang bisa Bapak Ibu dapatkan atau buat di rumah dengan bahan-bahan yang dekat dengan kita. Seperti misalnya kalau anak masih belum berjalan ya, masih belum tengkurap, itu kita bisa menggunakan nih toples yang kita kasih pasir atau batu atau bunyi-bunyian sehingga dia bisa bunyi. Nah, terus kita bisa merangsang dia untuk apakah ngecek pendengarannya, nanti dia akan nengok kanan, nengok kiri gitu. Atau dengan warna-warna, dengan gantungan-gantungan gini. Kalau anak kecil kan ada gantungan-gantungan. Nah, ini bisa merangsang penglihatannya. Biasa melihat ke kanan, ke kiri, merespon dan sebagainya. Dan juga benda-benda yang punya tekstur seperti ini juga bisa dipakai untuk menstimulasi perkembangan anak, terutama untuk merangsang nih tentang kasar halus dan sebagainya. Ini motorik halus juga. Begitu Bapak Ibu, mungkin kita lain waktu bisa berdiskusi lebih dalam lagi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak di kelas yang lain ya. Atau kalau ingin lebih banyak lagi berdiskusi, Bapak Ibu bisa datang ke UPT Pendidikan KKB Banyumas di Jalan Raya Kejawar KM1 Banyumas. Kita bisa berdiskusi dan di sini juga ada alat permainan edukatif yang bisa Bapak Ibu
menjadi inspirasi Bapak Ibu dibuat di rumah dengan media-media yang bisa kita temukan di sekitar kita. Mungkin, sesi kali ini saya cukupkan, Bapak Ibu mohon maaf kalau banyak kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Sampai jumpa di lain waktu dan terima kasih sudah menonton. Dadah.